Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang KD yang kedua, sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Untuk bahasan yang pertama, marilah kita semua belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Materi ini adalah materi kelas 9 KD yang ke-3.2. Marilah anak-anak kita mulai bahasan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan tumbuhan itu terbagi menjadi satu, tumbuhan berbiji atau spermatopita, tumbuhan paku atau pteridopita, dan tumbuhan lumut atau bryopita. Tumbuhan berbiji dibagi dua, yaitu tumbuhan biji tertutup atau angiospermae dan tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan angiospermae. Tumbuhan angiospermae disebut juga tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan ini adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Tumbuhan angiospermae mengalami perkembangbiakan baik vegetatif maupun generatif. Perkembangbiakan vegetatifnya tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan generatif melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Untuk perkembangbiakan vegetatif tumbuhan angiospermae ada dua macam, yaitu vegetatif alami, misalnya rizom atau rimpang, kemudian stolon atau geragi, umbi lapis, umbi batang, tunas, dan tunas adventif. Kemudian untuk vegetatif buatan dengan cara mencangkok, menempel atau okulasi, menyambung atau mengenter, merunduk, dan stek. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermae. Alat perkembangbiakannya berupa bunga dan biji. Perhatikan, tanaman ini adalah tanaman yang berbunga, sehingga dari bunga dan bijinya dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan generatif. Bagian-bagian dari bunga. Kalian perhatikan gambar irisan bunga yang di slide. Bagian yang pertama yang berwarna disebut mahkota, kemudian yang berwarna hijau yang di bawah disebut kelopak. Kemudian ada dasar bunga, kemudian ada tangkai bunga, kemudian ada putik. Putik itu bagiannya ada kepala putik, ada tangkai putik, dan ada bakal biji. Sedangkan serbuk sari, bagiannya ada kepala sari, benang sari. Anak-anak, setelah kita pelajari tentang organ dalam perkembangbiakan generatif tumbuhan biji, maka nanti serbuk sari akan menempel di kepala putik. Yang selanjutnya akan disebut dengan proses penyerbukan. Jadi, penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Sel kelamin jantan pada tumbuhan berbunga nanti adalah serbuk sari, sedangkan sel kelamin betinanya adalah putik.
Sekarang kita belajar tentang macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Yang pertama, nanti disebut anemogami. Anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin, sehingga hanya tanaman yang berbunga kecil, banyak, ringan, tidak berbau, dan tidak memiliki nektar yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Misalnya tanaman padi dan tanaman jagung. Yang kedua, entomogami. Penyerbukan ini dibantu oleh serangga, sehingga tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh serangga adalah tanaman yang memiliki bunga yang berwarna menarik, biasanya berbau harum dan memiliki nektar. Misalnya bunga matahari. Nah, contoh serangga yang membantu penyerbukannya misalnya lebah, madu, dan kupu-kupu. Yang ketiga, ornitogami. Penyerbukan ini dibantu oleh burung dan tumbuhan berbunga yang penyerbukannya dibantu oleh burung adalah tumbuhan yang berbunga berwarna merah, besar, berbentuk terompet, tidak berbau, dan memiliki nektar banyak. Misalnya tumbuhan bunga daging merah. Selanjutnya, siropterogami. Penyerbukan ini dibantu oleh kelelawar. Nah, tanaman yang dibantu penyerbukannya oleh kelelawar biasanya berbunga tidak menarik, berbunga berwarna menarik, berbau, memiliki nektar, dan mekar pada malam hari. Misalnya tumbuhan bunga kaktus. Yang terakhir adalah antropogami. Penyerbukan ini dibantu oleh manusia. Biasanya terjadi pada bunga yang berumah dua, yaitu bunga yang hanya memiliki serbuk sari saja atau memiliki putik saja, sehingga penyerbukannya harus dibantu oleh manusia. Contohnya bunga vanili dan anggrek-anggrek. Sekarang yang kedua, kita bahas tentang macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami adalah bila serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, geitonogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain tapi masih satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang atau allogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain yang masih tergolong jenis yang sama. Yang keempat adalah penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar. Gambar pertama adalah gambar penyerbukan sendiri. Kemudian gambar yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Gambar nomor 3 adalah penyerbukan silang. Sedangkan gambar nomor 4 adalah penyerbukan bastar. Nah, anak-anak, setelah terjadi proses penyerbukan, maka nanti serbuk sari akan masuk ke dalam putik, bertemu dengan bakal biji sehingga terjadi proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, jadi fertilisasi adalah proses meleburnya
sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina pada bakal biji. Serbuk sari ini memiliki dua inti, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Setelah proses penyerbukan, serbuk sari melekat pada kepala putik dan membentuk buluh serbuk sari. Selanjutnya, buluh serbuk sari menuju bakal buah dan membelah menjadi dua inti sel generatif yang selanjutnya membentuk dua sperma. Nah, pada tumbuhan biji tertutup, pembuahan terjadi dua kali, oleh karena itu disebut pembuahan ganda. Itu yang pertama, sel sperma membuahi sel telur atau ovum dan akan menghasilkan sigot. Dan yang kedua, sel sperma yang lain akan membuahi inti kandung lembaga sekunder menghasilkan endosperma yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi embrio. Anak-anak, itu tadi proses perkembangbiakan angiosperma. Nah, sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan gymnospermae. Tumbuhan gymnospermae ini adalah tumbuhan yang tidak memiliki bunga, tetapi memiliki alat reproduksi seksual yang disebut dengan strobilus atau unjung. Nah, pada tumbuhan pinus dan linjo memiliki strobilus jantan dan betina dalam satu pohon. Sedangkan pada pakis haji hanya memiliki strobilus betina atau strobilus jantan saja dalam satu pohon. Untuk reproduksi generatifnya terjadi melalui penyerbukan. Terjadi apabila serbuk sari menempel pada bakal biji. Serbuk sari itu akan tertangkap oleh cairan pada lubang bakal biji. Nah, jika cairan menguap, serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji dan terjadi proses pembuahan atau fertilisasi. Sedangkan reproduksi vegetatifnya terjadi melalui pembentukan tunas. Contohnya pada pinus dapat membentuk tunas akar dan pada pakis haji membentuk tunas yang disebut dengan bulbil. Anak-anak perhatikan gambar yang ada di slide. Ini adalah gambar strobilus. Yang pertama strobilus yang telah pecah pada pinus, perhatikan. Kemudian yang kedua adalah strobilus yang belum pecah. Kalian pasti sudah sering melihat strobilus ini ya, hanya mungkin kalian belum tahu itu yang disebut dengan strobilus. Demikian anak-anak pembahasan kita hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan. Silahkan kalian pelajari kembali materi yang sudah kita bahas, buat catatan penting. Terima kasih.